Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rahmawati dengan NIM 1120049. Saya dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji beda rata-rata. Langsung saja ke pengertiannya. Pengertiannya adalah uji beda rata-rata dikenal juga dengan nama uji T atau t-test. Konsep dari uji beda rata-rata adalah membandingkan nilai rata-rata beserta selang kepercayaan tertentu atau confidence interval dari dua populasi. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Oleh karena itu, dalam pengujian ini diperlukan informasi atau varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Selanjutnya, pembagian uji beda rata-rata. Pembagian uji beda rata-rata ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, uji T untuk menguji rata-rata pada satu kelompok sampel disebut one sample t-test. Nah, pengujian ini dilakukan antara lain untuk menguji homogenitas data dan dapat juga digunakan untuk mengetahui signifikasi perbedaan rata-rata suatu kelompok sampel dengan nilai pembanding yang ditetapkan. Uji T untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling bebas atau independent sample t-test. Melalui pengujian ini dapat diketahui signifikasi perbedaan rata-rata kedua kelompok sampel yang saling tidak berhubungan. Yang ketiga, uji t-test mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan atau berpasangan, atau paired sample t-test. Melalui pengujian ini dapat diketahui signifikansi perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang saling berhubungan. Selanjutnya, fungsi beda rata-rata. Di sini saya menuliskan 3 fungsi. Yang pertama, menguji teori. Artinya berfungsi untuk menguji kesahihan teori. Pernyataan teori dalam bentuk yang teruji disebut hipotesis. Teori adalah salah satu prinsip yang dirumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala atau peristiwa yang saling berkaitan. Teori menunjukkan adanya hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Yang kedua, menyarankan teori baru. Apabila hasil pengujian hipotesis dapat membentuk proposisi, asumsi, atau penjelasan tentang suatu peristiwa. Yang ketiga, mendeskripsikan fenomena sosial. Artinya, hipotesis memberikan informasi kepada peneliti tentang apa yang nyata-nyata terjadi secara empirik. Selanjutnya, pengaplikasian data beda rata-rata dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu uji beda rata-rata pada data dependent. T-test dependent atau sering diistilahkan dengan pilot sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Yang kedua, uji beda rata-rata pada data independen. Uji ini fungsinya bertujuan membandingkan rata-rata dua grup yang berhubungan satu dengan yang lain atau dua sampel bebas, agar dapat diketahui apakah secara signifikasi kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Uji T untuk data independen dilakukan terhadap dua kelompok data yang tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika Anda mengobservasi hasil pengukuran dari dua kelompok sampel yang berbeda, misalnya kemampuan bahasa Inggris terhadap kelompok sampel siswa putra dan siswa putri, sebesar kemungkinan mean hitung dari kedua sampel tersebut tidak sama. Misalnya, rata-rata hitung siswa putri lebih tinggi. Akan tetapi, bila dilihat berdasarkan bukti empirik saja, belum dapat dikatakan bahwa mean hitung siswa putri lebih tinggi secara signifikan daripada mean hitung siswa putra. Selanjutnya, saya akan mengaplikasikan contoh soalnya. Baik, contoh kasusnya, saya ambil dari contoh kasus dependent. Data sampel terdiri dari 15 pasien pria yang mendapat obat captopril dosis 6,25 mg. Miligram? Benar. Contoh kasus saya ambil dari kasus dependent, yaitu data sampel terdiri dari 15% pasien pria yang mendapat obat captopril dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sebelum pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata tekanan darah pasien sebelum dan sesudah intervensi dengan alpha 5%. Tentukan interval atau estimasi selang rata-rata data sampel 95% CI
Adapun data hasil pengukuran darah sebagai berikut. Jadi di sini tabel dari 15% pasien pria yang diambil tekanan darahnya sesudah dan sebelum mendapat obat tadi. Cara memasukkan data ke SPSS, kita buka variable view, lalu isikan nama variabel pada kolom name maksimal 8 karakter ya. Misal untuk menamai data sesudah dan sebelum pemberian obat, kemudian label diisikan tekanan darah sebelum dan sesudah. Oke, di sini saya sudah mengisikan data sesudah dan sebelum. Jadi nomor 1 itu ditulis sebelum dan nomor 2 ditulis sesudah. Di kolom label kita tulis tekanan darah sebelum dan yang nomor 2 ini ditulis tekanan darah sesudah. Lalu kita pindah ke data view. Nah, di sini kita masukkan angka-angka yang ada di tabel tadi, sesuaikan dengan ini tadi. Nah, kolom sebelum ini ditulis di sini yang pertama, kotak pertama, terus yang sesudah ini ditulis di kolom kedua di sini. Selanjutnya, kita simpan datanya dan beri nama sesuai dengan keinginan. Tadi saya sudah menyimpan, terus namanya saya kasih nama data pasien. Lalu selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu paired sample test. Nah, di sini muncul, jadi saya sudah pindahkan dari tekanan ini, kita pindah ke variabel 1, kita klik panah ini ya. Lalu yang kedua, kita klik, kita pindahkan ke variabel 2. Klik panah yang ini. Oke. Lalu selanjutnya, kita pilih option. Nah, di sini klik centang exclude case analyze by analysis. Ini yang pertama sudah tercentang di sini. Lalu kita klik continue. Lalu selanjutnya kita klik OK. Jadi di sini datanya sudah ada, sudah jadi. Di sini datanya sudah jadi. Jadi, saya jelaskan, tabel 1 merupakan tabel deskriptif yang menjelaskan tentang rata-rata, jumlah sampel, simpangan baku, dan standar error dari masing-masing kelompok, perlakuan, atau tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Tabel 2 merupakan tabel yang menjelaskan mengenai hubungan antara kedua perlakuan tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Jadi yang tabel ketiga merupakan tabel yang menjelaskan mengenai pembuktian hipotesis ada atau tidak ada perbedaan tekanan darah antara sebelum dan sesudah intervensi, nilai sig 2 Taylor jika nilai kurang dari 0,5 HO ditolak. Jadi interpretasinya, tabel 1 merupakan rata-rata tekanan darah sebelum intervensi adalah 169,06 mmHg, sedangkan rata-rata tekanan darah sesudah intervensi 155,20 mmHg. Tabel 2, tidak terdapat korelasi antara rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi atau koefisien korelasi kurang dari 0,330. Tabel yang ketiga, terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi atau obat captopril efektif dalam menurunkan tekanan darah. Sedangkan perbedaan min sebesar 13,866 mmHg atau tekanan darah sebelum dan sesudah dengan batas bawah dan batas atas adalah 1786 dikurangi 26,946 mmHg 90 atau 90% CI. Sekian, saya hanya akan memberikan contoh dependen saja. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.